Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Perikanan B, berikut anggota kelompok kami. Kali ini kami akan menjelaskan status kesuburan perairan dan tingkat trofik Waduk Jatiluhur. Waduk atau reservoir merupakan ekosistem perairan tergenang yang sengaja dibuat oleh manusia dengan cara membendung sungai dengan tujuan tertentu. Waduk bersifat seperti tampungan yang berfungsi untuk menyimpan air pada saat air mencapai volume yang berlebihan, agar dapat dipakai pada waktu yang diperlukan. Usaha untuk mengatur keluar dan masuknya air pada waduk disebut manajemen air. Waduk mempunyai bermacam-macam jenis dan juga berbagai manfaat. Beberapa macam jenis waduk diantaranya adalah yang pertama, jenis waduk berdasarkan tujuan pembangunannya, yang kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu bendungan dengan tujuan tunggal atau single purpose dam. Adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi satu tujuan saja, misalnya untuk pembangkit tenaga listrik, irigasi, pengendali banjir, ataupun tujuan lainnya, tetapi hanya untuk satu tujuan saja. Kemudian, bendungan serbaguna atau multi-purpose dam adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, misalnya pembangkit tenaga listrik atau PLTA dan irigasi, pengendali banjir dan PLTA, air minum dan irigasi, air baku, PLTA dan irigasi, dan juga lain sebagainya. Jenis waduk yang kedua yaitu jenis waduk berdasarkan penggunaannya. Dibagi lagi menjadi 3, yaitu bendungan penampung air atau storage dam adalah bendungan yang digunakan untuk menyimpan air pada masa surplus dan dipergunakan pada masa kekurangan. Termasuk dalam bendungan penampung adalah tujuan rekreasi, perikanan, pengendali banjir, dan lain-lain. Selanjutnya, bendungan pembelok atau diversion dam adalah bendungan yang digunakan untuk meninggikan muka air, biasanya untuk keperluan mengalirkan air ke dalam sistem aliran menuju ke tempat yang memerlukan. Selanjutnya yaitu bendungan penahan atau detention dam, adalah bendungan yang digunakan untuk memperlambat dan mengusahakan seminimal mungkin efek aliran banjir yang mendadak. Air ditampung secara berkala atau sementara, yang kemudian dialirkan melalui pelepasan atau outlet. Air ditahan selama mungkin dan dibiarkan meresap di daerah sekitarnya. Jenis waduk yang ketiga yaitu berdasarkan jalannya air, dibagi menjadi 2, yaitu bendungan untuk dilewati air atau overflow dam adalah bendungan yang dibangun untuk dilimpasi air pada bangunan pelimpah atau spillway. Selanjutnya adalah bendungan untuk menahan air atau non-overflow dam, adalah bendungan yang sama sekali tidak boleh dilimpasi oleh air. Jenis waduk yang keempat adalah jenis waduk berdasarkan material pembentuknya. Ada bendungan urugan, adalah bendungan yang dibangun dari hasil penggalian bahan atau material tanpa tambahan bahan lain yang bersifat campuran secara kimiawi. Jadi jenis waduk ini merupakan betul-betul bahan pembentuk bangunan asli. Kemudian ada bendungan beton, adalah bendungan yang dibuat dari konstruksi beton baik dengan tulangan maupun tidak. Kemiringan permukaan hulu dan hilir tidak sama, dan pada umumnya bagian hilir lebih landai dan bagian hulu mendekati vertikal dan bentuknya ramping. Salah satu multipurpose dam atau waduk serbaguna yang dibangun di Indonesia adalah Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Waduk ini terletak pada ketinggian 1.900 mdpl dan merupakan multipurpose dam pertama yang dibangun di Indonesia. Pembangunan waduk ini dimulai pada tahun 1967 yang membendung Sungai Citarum di bagian hilir setelah Waduk Saguling dan Waduk Cirata yang terdapat di bagian hulunya.
Waduk ini disebut juga sebagai Waduk Insinyur Haji Juanda. Rencana pembangunan Waduk Jatiluhur ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1957 dan selesai pada tahun 1967. Penamaan Waduk Insinyur Haji Juanda ini merupakan sebuah penghargaan atas peran jasa Insinyur Haji Juanda dalam mewujudkan pembangunan bendungan terbesar di Indonesia. Fungsi utama dari Waduk Jatiluhur adalah sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terpasang 187,5 MW. Selain itu, waduk ini juga berfungsi untuk mengendalikan banjir di wilayah Kabupaten Karawang dan Bekasi, irigasi untuk 242.000 hektar sawah, pusat pasokan air bersih untuk rumah tangga, industri, dan penggelontoran kota, sekaligus pasok air untuk budidaya perikanan air payau di sepanjang pantai utara Jawa Barat seluas 20.000 hektar dan untuk kegiatan pariwisata. Waduk Jatiluhur dapat digolongkan sebagai waduk serbaguna berukuran sedang dengan luas kurang dari 10.000 hektar dan cukup dalam dengan kedalaman rata-rata lebih dari 15 meter. Adapun untuk morfologi Waduk Jatiluhur adalah sebagai berikut. Memiliki ketinggian 111,115 dengan lokasi pembendungan di hilir Sungai Citarum, luas permukaan 8,3 km persegi, kedalaman rata-rata 35,8 meter, kedalaman maksimum 90 meter, fungsi utama irigasi dan PLTA dengan termasuk ke dalam kelompok oligomesotrofik dan status pencemaran berat. Produktivitas perairan adalah laju pembentukan senyawa organik dalam satuan waktu tertentu. Produktivitas pada waduk terbagi menjadi dua, yaitu produktivitas primer dan juga produktivitas sekunder. Produktivitas primer ialah laju pembentukan bahan organik yang dihasilkan oleh organisme primer selama waktu tertentu. Sedangkan produktivitas sekunder adalah laju pembentukan bahan organik yang dihasilkan oleh organisme sekunder selama waktu tertentu. Mengapa kita harus mengetahui tingkat produktivitas dan kesuburan suatu perairan? Karena produktivitas dan tingkat kesuburan suatu perairan dapat memberikan gambaran status perairan tersebut, sehingga pengetahuan tentang produktivitas dan tingkat kesuburan perairan sangat penting khususnya untuk menentukan tindakan penanganan ataupun perawatan badan air secara ekologis. Tingkat kesuburan suatu perairan dipengaruhi oleh kandungan unsur hara di dalamnya yang dimanfaatkan oleh fitoplankton. Pertumbuhan fitoplankton yang meningkat secara drastis dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Tingkat eutrofikasi pada ekosistem perairan dapat ditentukan dengan menggunakan indeks dalam menentukan status trofiknya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesuburan suatu perairan diantaranya adalah letak geografis, angin, kekeruhan perairan, cuaca, dan juga suhu perairan. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Sari dan Suladiono pada tahun 2015 dengan judul kajian Kesuburan Perairan Waduk Insinyur Haji Juanda Purwakarta berdasarkan kandungan nutrien dan juga struktur komunitas plankton yang dipublikasikan pada jurnal Diponegoro Journal of Macquarie. Untuk mengetahui tingkat kesuburan suatu perairan dapat diperoleh dari kadar nitrat yang terkandung di perairan tersebut. Kadar nitrat terendah di Waduk Jatiluhur terdapat pada stasiun 1, sedangkan kadar nitrat tertinggi terdapat pada stasiun 5, di mana kadar nitrat pada stasiun 1 yaitu bernilai 0,212 dan pada stasiun 5 yaitu 0,867. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa tingkat kesuburan Waduk Jatiluhur berdasarkan kadar nitratnya termasuk ke dalam kelompok oligotrofik atau memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Waduk Jatiluhur memiliki kadar ortofosfat yang berbeda-beda, dengan nilai ortofosfat berkisar antara 0,061 hingga 0,359 mg per liter.
kadar ortofosfat tertinggi terdapat pada stasiun 2, sedangkan kadar ortofosfat terendah terdapat pada stasiun 4, di mana kadar ortofosfat pada stasiun 2 adalah 0,359 mg per liter, sehingga termasuk perairan super eutrofik. Dapat diketahui bahwa status kesuburan Waduk Jatiluhur berdasarkan kadar ortofosfatnya termasuk sangat tinggi. Zat hara, yaitu nitrogen dan fosfor, merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton. Ketersediaan zat hara di perairan waduk menjadi faktor pembatas yang mengontrol keberadaan kelimpahan serta biomasa fitoplankton. Kesuburan suatu perairan dapat diketahui berdasarkan kelimpahan fitoplanktonnya. Diketahui bahwa fitoplankton yang terdapat di Waduk Jatiluhur berasal dari 5 kelas, yaitu Basilaropice, Chloropice, Cyanopice, Dinopice, dan juga Euglonopice. Terdiri dari 28 genus plankton. Pada semua stasiun, nilai kelimpahan Oscillatoria termasuk tinggi, dengan rata-rata 270.554, disusul oleh Peridinium. Hal ini disebabkan karena Oscillatoria mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan perairan. Berdasarkan nilai kelimpahannya, Waduk Jatiluhur termasuk ke dalam perairan eutrofik atau memiliki tingkat kesuburan perairan yang tinggi, di mana Waduk Jatiluhur memiliki rata-rata nilai kelimpahan sebesar 568.406. Berdasarkan nilai TSI pada tabel, Waduk Jatiluhur termasuk perairan yang tercemar ringan hingga sedang. Hal ini dikarenakan nilai tingkat saprobic index pada Waduk Jatiluhur berkisar antara 0,7 hingga 1,5. Ketika penelitian suhu udara yang terukur berkisar antara 26,5 hingga 31 derajat Celcius yang merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan fitoplankton. Kecerahan pada semua stasiun berkisar antara 40 hingga 130 cm dengan kedalaman antara 1,4 hingga 61,6 meter. Oksigen terlarut di Waduk Jatiluhur berkisar antara 1,40 hingga 7,07 mg per liter. Sekian penjelasan kami mengenai status kesuburan perairan dan tingkat trofik Waduk Jatiluhur pada video kali ini. Terima kasih.